Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Eza Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-163. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, dalam pada itu Wijang dan Paksi Pambekas telah menghubungi Ki Ajar Permati. Bahkan mereka telah mempersilahkan Ki Ajar Permati untuk bertemu dan berbicara langsung dengan Ki Tumenggung Yudatama. "Serahkan leng-lengan kepadaku, Ki Tumenggung," berkata Ki Ajar Permati. "Ki Gede Leng-lengan adalah seorang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi, Ki Ajar," sahut Ki Tumenggung. "Aku tahu. Bahkan Kanjeng Sultan sendiri telah berpesan agar Pangeran Benowo tidak seorang diri menghadapi Ki Gede Leng-lengan. Aku pun tentu akan berpesan seperti itu jika aku sendiri tidak dapat menghadapinya. Tetapi bukan karena Pangeran Benowo tidak mampu mengimbangi ilmu Ki Gede Leng-lengan. Karena apa menurut perhitungan Ki Ajar? Kanjeng Sultan tentu mempertimbangkan kelicikan Ki Gede Leng-lengan. Jika Pangeran Benowo tidak dibenarkan untuk menghadapinya sendiri, itu semata-mata untuk menutup kemungkinan Ki Gede Leng-lengan itu melarikan diri." Ki Tumenggung mengangguk-angguk kecil, sementara Ki Ajar pun berkata selanjutnya, "Seandainya Pangeran Benowo dan Angger Paksi bersedia, aku pun akan minta agar Pangeran Benowo dan Paksi ikut mengawasi agar Ki Gede Leng-lengan tidak sempat lari. Sementara itu, aku ingin membuat perbandingan ilmu dengan Ki Gede Leng-lengan itu tanpa orang lain." "Kami mengerti maksud Ki Ajar, tetapi sebagai seorang senopati di medan perang, aku dapat mengambil kebijaksanaan sesuai dengan pertimbangan keadaan." "Aku mohon. Selain itu, aku kebetulan bukan seorang prajurit." "Meskipun Ki Ajar bukan prajurit, tetapi Ki Ajar akan berada di pihak pasukan Pajang. Sedangkan aku adalah senopati yang ditunjuk oleh Kanjeng Sultan Hadiwijoyo." Ki Ajar Permati menarik nafas dalam-dalam, namun kemudian katanya selanjutnya, Baiklah Ki Tumenggung. Aku menyadari sepenuhnya bahwa Ki Tumenggung terikat pada sikap seorang senopati perang. Aku berjanji akan tunduk kepada perintah Ki Tumenggung." "Terima kasih atas kesediaan Ki Ajar. Di medan pertempuran, hanya ada seorang senopati tertinggi yang memegang seluruh kendali atas pasukannya. Bahkan Pangeran Benowo dan Paksi Pambekas berada di bawah perintah senopati yang mendapat wewenang dari Kanjeng Sultan." "Aku mengerti," sahut Pangeran Benowo. "Baiklah, kita akan segera menyusun pasukan yang akan mengepung padepokan itu." Ternyata bahwa Ki Ajar Permati banyak memberikan keterangan yang dapat memberikan gambaran kepada Ki Tumenggung Yudatama atas tugas yang sedang diembannya. Demikianlah, maka segala sesuatunya pun telah disiapkan dengan sebaik-baiknya. Ketika hari pasaran tiba, maka pasar di Manjung itu nampak ramai sekali. Demikian pula penginapan di Nglungge pun pada hari itu menjadi penuh sebagaimana penginapan di Manjung. Pasar di Manjung yang terasa sangat ramai itu
memang menarik perhatian seorang yang dikirim oleh Ki Gede Lenglengan. Namun kegagalan yang parah yang baru saja terjadi telah membuat orang itu sangat berhati-hati. Bahkan orang itu tidak berani memberikan isyarat kepada Ki Gede Lenglengan bahwa penginapan di Manjung nampak penuh dengan beberapa orang saudagar yang membawa harta yang banyak. Pada umumnya para saudagar itu membawa seorang atau dua orang pengawal. Seperti pada saat perampokan yang gagal beberapa waktu sebelumnya, para pengawal itu bersama-sama orang-orang yang diupah untuk mengamankan penginapan itu berhasil menghancurkan sekelompok orang yang dikirim oleh Ki Gede Lenglengan. Orang yang dikirim oleh Ki Gede Lenglengan itu masih dibayangi oleh kegagalan yang terjadi. Beberapa orang terbaik dari Padepokan Watu Kambang itu telah hilang dan agaknya mereka tidak akan pernah kembali. Bahkan agaknya yang masih hidup dan berhasil melarikan diri pun tidak berani lagi kembali ke Padepokan, karena Ki Gede Lenglengan tentu akan menghukum mereka. Bahkan ada di antara mereka yang dihukum itu mati terikat pada tiang kayu di halaman bangunan utama Padepokan Watu Kambang. Wiro Sidat, salah seorang kepercayaan Ki Gede Lenglengan itu telah terbunuh. Wigati yang bagaikan anak sendiri dari Ki Gede Lenglengan telah hilang pula. Ketika orang yang dikirim oleh Ki Gede Lenglengan itu kembali ke Padepokan setelah hari menjadi gelap, tidak mengisyaratkan agar Ki Gede Lenglengan mengirimkan orang ke Manjung. "Kau menjadi ketakutan?" bertanya Wiro Sompok kepercayaan Ki Gede Lenglengan yang lain. "Bukan begitu, Kang. Tetapi akibat buruk yang dapat timbul tidak seimbang dengan kemungkinan baik yang dapat terjadi. Yang menginap di penginapan Manjung hanyalah penjual kelapa, gerabah dan barang-barang anyaman." "Kau bohong." "Tidak. Tentu ada beberapa orang saudagar yang menginap. Aku melihat ada orang berkuda yang menginap di penginapan itu, tetapi pada umumnya mereka membawa pengawalnya masing-masing." "Kau menjadi silau dan berusaha untuk mencegah agar kita tidak datang ke Manjung." "Bukan karena silau, Kang. Tetapi menurut perhitunganku, tidak baik jika kita malam ini datang ke Manjung. Orang-orang upahan itu masih nampak puas. Para pengawal dari saudagar-saudagar berkuda itu pun benar-benar telah mempersiapkan diri. Aku tidak dapat kau takut-takuti." "Kang, kau jangan kehilangan perhitungan. Maaf, Kang, jika aku menganggap kau terlalu bernafsu untuk mendapat tempat terhormat di Padepokan ini, tetapi kau tidak mau membuat pertimbangan-pertimbangan yang lebih dalam." Orang itu terkejut. Tangan Wiro Sompok telah menampar mulutnya sehingga bibirnya terasa menjadi pedih. "Jaga mulutmu agar aku tidak mengoyakkannya." Orang itu mengusap mulutnya yang berdarah. Katanya, "Terserah saja atas tanggapan Kakang Wiro Sompok, tetapi aku sudah berusaha untuk mencegah malapetaka. Sebenarnya lah memang ada beberapa orang yang nampaknya saudagar-saudagar kaya. Mereka datang berkuda dengan satu atau dua pengawal. Tetapi hari ini agaknya justru terlalu banyak orang di penginapan. Jika Kakang ingin juga pergi ke Manjung, maka Kakang harus mengerahkan terlalu banyak orang dari Padepokan ini. Aku tidak yakin bahwa Ki Gede Lenglengan akan menyetujuinya. Sedangkan jika yang Kakang bawa hanya sebanyak kebiasaan yang kita lakukan, maka akibat yang parah itu akan terjadi. Seperti Kakang Wiro Sidat, maka agaknya Kakang Wiro Sompok pun tidak akan pernah kembali." "Diam kau pengecut!" bentak Wiro Sompok. "Aku bukan Wiro Sidat yang dungu itu." "Terserahlah kepadamu, Kang." Namun tiba-tiba pembicaraan mereka terhenti. Seorang yang rambutnya ubanan datang mendekat. "Mari, Kang," berkata Wiro Sompok.
Aku sedang menulari pengecut ini untuk sedikit mempunyai keberanian. Aku hanya memberikan pertimbangan kepada Kakang Wirosompo. Terserah kepada Kakang Wirosompo dan Kakang Surosonggo. Laki-laki yang rambutnya sudah mulai ubanan itu pun berkata, "Aku sependapat bahwa malam ini bukan saat yang baik untuk turun ke Manjung." "Kenapa Kakang Surosonggo?" "Manjung memang terlalu ramai hari ini." "Dari mana Kakang tahu? Dari cerita tikus celurut ini?" "Tidak, ada orang lain yang menceritakan kepadaku. Cokroworo juga baru saja masuk." "Cokroworo?" "Iya, ia baru saja datang." "Apa katanya?" "Manjung terlalu ramai hari ini." "Bukankah keadaan seperti itu yang kita tunggu?" "Ya, tetapi hari ini kesibukan di Manjung agak mencurigakan. Di Pajang, Cokroworo melihat kesibukan yang melebihi takaran." "Apakah ada hubungannya?" "Aku tidak tahu pasti, tetapi kita harus berhati-hati. Aku sudah bertemu dan berbicara dengan Ki Gede Lenglengan. Ki Gede juga tidak berminat untuk memerintahkan sekelompok di antara kita pergi ke Manjung." Wirosompo itu menarik nafas panjang. Katanya, "Tentu ada hubungannya antara kesibukan di Manjung dan kesibukan di barak prajurit itu. Jika hari ini Manjung menjadi semakin ramai karena para pedagang, para saudagar dan orang-orang yang akan melintas merasa Manjung telah aman setelah orang-orang upahan di penginapan itu berhasil menggagalkan usaha saudara-saudara kita mengumpulkan dana bagi perjuangan masa depan kita." "Mungkin kau benar, Sompo. Tetapi bukankah waktu kita masih panjang? Kita tidak terlalu tergesa-gesa sehingga menempuh jalan yang sangat berbahaya. Manjung yang baru saja merasa menang itu akan menyambut kedatangan kita dengan hangat jika kita datang malam ini. Seandainya kita berhasil juga, tetapi korban kita akan terlalu banyak dibandingkan dengan hasil yang akan kita peroleh." Wirosompo menjadi sangat kecewa, tetapi ia tidak dapat memaksakan kehendaknya. Selain orang yang bertugas mengawasi keadaan di Manjung itu, Cokroworo juga telah memberikan beberapa pertimbangan sehingga Ki Gede Lenglengan tidak bermaksud memerintahkan sekelompok orang-orangnya untuk pergi ke Manjung. Bahkan dalam pada itu, Cokroworo telah minta kepada Ki Gede Lenglengan untuk mempersiapkan orang-orangnya menghadapi segala kemungkinan yang dapat terjadi di padepokannya. "Padepokan kami tersekat dari dunia luar," berkata Ki Gede Lenglengan. "Tidak ada orang yang pernah menjamah daerah ini." "Jangan menjadi lengah. Mungkin saja orang-orangmu yang tertangkap ketika kau gagal menguasai penginapan di Manjung itu bercerita tentang padepokanmu ini." "Tidak ada yang akan bercerita. Mungkin ada orang-orangku yang tertangkap. Tetapi aku yakin bahwa tidak seorang pun di antara mereka yang akan berkhianat." "Kau terlena dalam mimpimu itu, Ki Gede. Tetapi apa salahnya jika kita menjadi lebih berhati-hati?" Ki Gede Lenglengan tertawa. Katanya, "Baik, baik. Aku akan memerintahkan beberapa orang untuk mengawasi jalan yang melintasi sekat itu. Jalan yang tidak pernah dikenal oleh siapapun, kecuali orang-orangku sendiri. Bukankah kau tidak akan dirugikan jika kau perintahkan beberapa orang pergi ke sekat itu?" "Ya, ya, aku mengerti." Ki Gede Lenglengan memang memanggil seorang kepercayaannya, seorang yang tubuhnya terhitung pendek, tetapi orang itu nampaknya sangat cekatan. "Hei, Ajak Bungkit," berkata Ki Gede Lenglengan ketika orang yang bertubuh pendek itu datang menghadap. "Pergilah ke sekat padepokan kita bersama 2 atau 3 orang. Awasi,
Kau tahu apa yang harus kau lakukan jika ada orang yang mendekat. Untuk apa sekat itu diawasi, Ki Gede? Ki Gede leng-lengan pun membentak. Hei, tunggu. Kita harus berhati-hati. Setelah kegagalan kita di Manjung, maka mungkin sekali ada 1 atau 2 orang yang tertangkap. Kenapa jika ada di antara kita yang tertangkap? Apakah kita mencemaskan kemungkinan bahwa di antara mereka ada yang berkhianat dengan menunjukkan rahasia sekat itu? Iya, yang menyahut adalah Ki Cokroworo. Hal itu mungkin saja terjadi. Orang yang bertubuh pendek yang disebut Ajak Bungki itu tertawa, tetapi suara tertawanya pun terputus ketika Ki Gede leng-lengan membentaknya. Kenapa kau tertawa? Ajak Bungki itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, Ki Gede, adakah seorang di antara kita yang berani menyebut rahasia tempat ini? Mereka yang berani menyebut rahasia ini akan terkutuk. Bukan saja sepanjang hidupnya, tetapi di dunianya yang lain, ia pun akan terkutuk sepanjang waktu, tanpa henti. Ki Gede leng-lengan mengangguk-angguk. Katanya, kau benar Bungki. Tetapi jika ada di antara mereka itu orang-orang gila yang tidak yakin akan kutukan itu bagaimana? Baik Ki Gede, aku akan pergi ke sekat itu. Dengar Bungki, berkata Ki Cokroworo. Aku melihat kegiatan sekelompok prajurit di Pajak. Aku pun melihat Manjung menjadi sangat ramai melebihi takaran. Pergilah Bungki, mungkin ada gunanya kau berada di sekat itu. Tetapi ingat, jika kau bertindak, kau harus yakin bahwa tindakanmu itu tuntas. Jika kau ragu, lebih baik kau bersembunyi saja. Aku mengerti Ki Gede. Ajak Bungki itu pun kemudian telah pergi menemui beberapa orang kawannya. Kepada mereka Ajak Bungki itu telah menyampaikan perintah Ki Gede leng-lengan untuk pergi ke sekat. Perintah seperti ini belum pernah diberikan oleh Ki Gede, berkata seorang kawannya. Ki Cokroworo yang mengusulkannya. Tetapi aku dapat mengerti kecemasan Ki Cokroworo itu. Ia baru saja datang dari Pajang. Ia seorang yang sangat berhati-hati. Baiklah, tetapi siapa saja yang akan pergi bersama kita? 3 atau 4 orang. Tetapi ketika mereka menyampaikan perintah itu kepada seorang yang bertubuh tinggi besar dan berdada bidang, maka orang itu berkata, "Tunggu sebentar. Aku makan dulu. Sore tadi aku belum makan." Tetapi ini sudah hampir tengah malam. Kita akan sampai di sekat itu sedikit tengah malam. Biasanya juga tidak pernah diawasi. Tidak akan ada apa-apa. Tidak ada orang yang pernah menyentuh lingkungan kita. Ki Cokroworo mencemaskan salah seorang di antara kita yang tertangkap akan membuka rahasia. Tidak akan terjadi. Tidak seorang pun di antara kita yang akan membiarkan dirinya terkutuk selama-lamanya. Tetapi cepatlah, sebelum Ki Gede leng-lengan tahu bahwa kita masih berada di sini. Bukan karena rahasia sekat itu, tetapi karena kita tidak segera melakukan perintahnya. Jika demikian, biarlah nasiku aku bawa saja. Aku dapat makan di mana saja. Sebenarnya lah, ketika mereka berangkat meninggalkan padepokan untuk pergi ke sekat itu, malam pun telah sampai ke pertengahannya. Embun pun telah mulai menitik dari dedaunan. Rumput-rumput yang tumbuh di tanggul-tanggul parit telah mulai basah. Di tengah-tengah sawah, di dedaunan padi, beribu kunang berkeredipan seperti beribu bintang yang bergayut di langit. Dinginnya, desa seorang yang berperut buncit. Ajak Bungki tertawa pendek. Katanya, "Kau sakit-sakitan saja selama ini." "Aku tidak sakit-sakitan," jawab orang yang kedinginan. "Justru kulitku masih peka terhadap perubahan cuaca."
Kawan-kawannya yang mendengarnya tertawa berbareng. Dalam pada itu mereka yang mendapat tugas untuk mengawasi sekat itu berjalan dengan malas menuruni kaki Gunung Merapi di sebelah menyebelah bulak yang luas, membentang sampai ke ujung cakrawala. Namun sebenarnya lah bahwa mereka telah terlambat. Menjelang tengah malam, orang terakhir dari kelompok terakhir prajurit Pajang telah memasuki lingkungan yang tersekat itu. Mereka mengikuti Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan yang sudah mengenal lingkungan itu dengan baik. Pasukan Pajang itu pun kemudian merayap di belakang gerumbul-gerumbul perdu, menyusuri sekat yang memanjang, menjauhi jalan utama di padepokan yang seakan-akan terpisah dari dunia di sekitarnya itu. Mereka pun kemudian berhenti di pategalan yang rimbun, mengatur diri. Dengan jelas dan terperinci, Pangeran Benowo menguraikan medan yang akan mereka hadapi. Dengan demikian maka Ki Tumenggung Yudatama pun segera memberikan perintah-perintah. Padepokan itu harus terkepung. Tidak seorang pun yang boleh lolos, apalagi Ki Gede Lenglengan. Aku akan berada di dekat Ki Ajar Permati, berkata Ki Tumenggung Yudatama. Demikian pula, aku minta Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan juga ikut mengawasi, agar Ki Gede Lenglengan tidak luput dari tangan kita. Setelah memberikan perintah-perintahnya kepada para prajurit, maka Ki Tumenggung Yudatama pun kemudian berkata, "Sekarang bergeraklah, hati-hati, kita tidak boleh kehilangan kesempatan terbaik ini." Namun dalam pada itu Paksi Pamekasan pun berkata, "Ki Tumenggung, meskipun menurut keterangan yang kami dapatkan, anak-anak muda yang dicadangkan bagi angkatan mendatang itu tidak ada di sini. Namun aku minta agar para prajurit tetap melihat kemungkinan itu. Jika mereka menemui anak-anak muda dalam kelompok tertentu, aku mohon agar mereka mendapat perlakuan yang khusus. Mungkin mereka adalah anak-anak muda yang sedang diracuni otaknya itu." "Bukankah kau ingin mengatakan bahwa kita jangan mengganggu adikmu?" "Seperti itu Ki Tumenggung, tetapi tidak seutuhnya. Selain adikku, maka anak-anak muda itu juga harus mendapat perlakuan khusus." "Baik, aku akan memerintahkannya kepada setiap pemimpin kelompok." Sejenak kemudian, maka pesan-pesan terakhir pun telah diberikan. Serentak para prajurit itu pun mulai bergerak sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang telah mereka terima. Di malam yang gelap, kelompok-kelompok prajurit itu telah merayap di sepanjang pematang itu, mendekati sebuah padepokan yang terhitung besar, justru berada di dunia yang seakan-akan terpisah dari dunia yang lain. Mereka semuanya, termasuk Ki Tumenggung Yudatama, belum pernah melihat lingkungan itu. Tetapi petunjuk dan ancer-ancer yang diberikan oleh Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan demikian jelasnya, sehingga seakan-akan mereka merasa pernah datang mengunjungi dunia yang terpisah itu. Malam pun semakin lama menjadi semakin dalam. Semua prajurit Pajang telah berada di tempatnya. Mereka tinggal menunggu isyarat sebagaimana disepakati. Panah Sendaren, Ki Tumenggung Yudatama telah mengisyaratkan pula kepada para prajuritnya bahwa mereka dapat memanfaatkan saat-saat terakhir untuk sekedar beristirahat menjelang fajar menyingsing. Dalam pada itu Ajak Bungkik dan kawan-kawannya yang berada di mulut sekat yang memisahkan dunianya dengan dunia di luarnya, duduk terkantuk-kantuk di atas sebungkah batu yang besar. Dengan mata yang separuh terpejam, orang yang bertubuh tinggi berbadan besar itu pun berkata, "Untuk apa kita berada di sini sampai fajar merekah? Kita bukan orang-orang yang menyempatkan diri mengagumi terbitnya matahari di pagi hari. Pada saat terang tanah, kita kembali," berkata orang yang perutnya buncit. "Tidak," sahut Ajak Bungkik. "Kita akan berada di sini sampai matahari terbit. Setelah itu,
baru kita yakin bahwa tidak ada orang yang menyusup memasuki lingkungan ini. Yang lain tidak membantah, tetapi orang yang bertubuh tinggi besar itu justru berbaring di atas batu yang besar, meskipun sambil menggeremeng. Batunya basah. Apakah tadi di sini hujan? Kau benar-benar bodoh. Batu itu tidak basah karena hujan, tetapi oleh embun. Oh, orang itu tidak menghiraukannya. Hanya beberapa saat saja kemudian ia sudah mendengkur. Ketika seorang kawannya akan membangunkannya, Ajak Bungki itu berkata, "Biar saja, bukankah kita tidak berbuat apa-apa?" "Apakah aku juga boleh tidur?" bertanya orang itu. "Tidurlah," jawab Ajak Bungki. Orang itu memang benar-benar akan berbaring, tetapi ternyata tidak ada tempat yang kering, sehingga akhirnya ia duduk saja sambil memeluk lututnya. Dalam pada itu langit pun mulai menjadi terang. Cahaya merah nampak membayang di atas cakrawala di sebelah timur. "Sudah siang," berkata orang yang perutnya buncit. "Kenapa kita harus tergesa-gesa?" sahut Ajak Bungki. Orang yang perutnya buncit itu tidak menyahut. Dalam pada itu Ki Tumenggung Yudatama yang sudah berada di tempat yang ditentukan telah memanggil 2 orang penghubungnya. Dari tempatnya Ki Tumenggung telah melihat remang-remang padepokan yang terhitung besar itu dikelilingi oleh dinding yang kokoh. "Fajar sudah menyingsing," berkata Ki Tumenggung Yudatama yang mengambil keputusan untuk menyerang padepokan itu setelah fajar. Ki Tumenggung mempertimbangkan bahwa para penghuni padepokan itu tentu telah mengenal medan jauh lebih baik dari para prajuritnya, sehingga jika pertempuran terjadi malam hari, prajuritnya akan mengalami kesulitan menghadapi medan. Karena itu, untuk mencari keseimbangan atas medan, maka Ki Tumenggung Yudatama telah menentukan bahwa serangan akan dimulai setelah fajar. Setelah semuanya dianggap mapan, maka Ki Tumenggung pun bertanya kepada Ki Ajar Permati, "Bagaimana menurut pertimbangan Ki Ajar?" "Aku kira saatnya sudah tepat, Ki Tumenggung." "Baiklah, aku akan memerintahkan para penghubung yang bertugas untuk melepaskan panah Sendaren." Lalu katanya kepada Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan, "Aku mohon Pangeran Benowo mempersiapkan diri. Aku akan segera mulai." "Baik, Ki Tumenggung. Dan kau juga, Paksi." "Ya, Ki Tumenggung." Ki Tumenggung pun kemudian telah mengangkat tangannya. Sementara itu 5 orang telah bersiap dengan busur dan panah Sendarennya. Ketika Ki Tumenggung Yudatama menurunkan tangannya, maka kelima anak panah Sendaren itu pun telah meluncur dengan cepat ke udara. Sejenak kemudian, dengung anak panah Sendaren itu pun telah menggetarkan udara di atas padepokan yang letaknya terpencil itu. Seluruh isi padepokan yang sudah terbangun itu terkejut mendengar suara panah Sendaren itu. Yang masih tidur karena bertugas di malam hari pun telah terbangun pula. "Ada apa ini?" bertanya Ki Gede Lenglengan yang juga sudah bangun. Dengan tergesa-gesa Ki Cokroworo pun menemui Ki Gede sambil berkata, "Ki Gede, ternyata kecurigaanku atas kesibukan para prajurit serta kesibukan di Manjung yang melampaui takaran itu terbukti sekarang." "Terbukti bagaimana? Kau dengar suara panah Sendaren?" "Iya, aku dengar." "Apa artinya menurut pendapatmu? Akan ada serangan?" "Kau benar." Ki Cokroworo menarik nafas dalam-dalam, sementara Ki Gede Lenglengan itu pun berkata selanjutnya, "Lalu setelah aku mengakui kebenaranmu, maka kita akan bertempur melawan mereka."
Iya, tetapi apa kerja Ajak Kerdil itu, Mungkin Ajak Bungkit itu sudah mati, dibunuh orang-orang yang datang itu. Mungkin, desis Ki Cokroworo. Dalam pada itu beberapa orang kepercayaan Ki Gede Lenglengan berlari-lari menemuinya. Bukankah suara itu suara Panah Sendaren? Bertanya Wiro Sompo. Iya, jawab Ki Gede Lenglengan. Apa yang sebaiknya kita lakukan sekarang, Ki Gede? Pertanyaan yang bodoh. Bukankah kita semua sudah tahu bahwa kita harus segera bersiap dan menghadapi mereka? Apakah kita harus mengerahkan semua kekuatan, Ki Gede? Bagaimana dengan orang-orang yang selama ini kita pekerjakan di padepokan ini? Bertanya Suro Songgo. Bukankah sebagian dari mereka sudah mulai dapat kita percaya bahwa mereka akan bertempur untuk kita? Iya, sebagian. Mereka yang masih sangat meragukan, masukkan saja ke dalam bilik tahanan. Tutup semua pintu dan selarak dengan kuat. Baik, Ki Gede. Kita harus bergerak cepat, Ki Gede. Berkata Ki Cokroworo. Ya, tetapi orang-orangku tidak menduga bahwa hal seperti ini akan terjadi. Kita harus segera mengatur pertahanan sebaik-baiknya. Ki Gede Lenglengan pun kemudian telah memberikan perintah-perintah kepada beberapa orang kepercayaannya yang datang menemuinya. Pada umumnya, mereka merasa gelisah. Peristiwa itu demikian tiba-tiba saja dihadapkan di muka hidung mereka. Namun pengalaman mereka yang luas telah dapat menuntun mereka untuk segera berada di tempat-tempat yang penting untuk mempertahankan padepokan mereka. Tetapi para prajurit telah bergerak dengan cepat. Ketika sekelompok orang di dalam padepokan itu bergerak untuk menutup pintu gerbang yang terbuka, maka beberapa orang prajurit telah berada di pintu gerbang, sehingga pertempuran pun segera terjadi. Suro Songgo yang berdiri di halaman depan itu pun telah meneriakkan apa-apa, sementara Wiro Sompo memimpin sekelompok orang di bagian belakang padepokannya, sedangkan kepercayaan Ki Gede Lenglengan yang lain telah berteriak-teriak di antara barak-barak di padepokan itu. Namun sebagian dari mereka telah memasukkan beberapa orang pekerja yang masih dianggap meragukan ke dalam bilik tahanan yang memanjang, namun tertutup rapat. Pintu-pintunya pun telah diselarak dengan kuat. Beberapa orang masih juga mendapat perintah untuk menjaga orang-orang yang masih dianggap meragukan itu. Dalam pada itu, Ajak Bungkit masih berada di sekat yang memisahkan padepokannya dengan dunia luar. Ia tidak mendengar suara Panah Sendaren yang dilontarkan oleh para penghubung prajurit Pajang itu. Karena itu Ajak Bungkit itu masih saja berada di tempatnya. Baru kemudian, setelah langit menjadi semakin terang, ia pun mengajak kawan-kawannya untuk kembali ke padepokan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.